Pada pagi hari ini, saudara harus mengerti bahwa Ibrani 11 itu berkaitan dengan Ibrani pasal 12. Karena apa yang dijelaskan dalam Ibrani 11 kemudian disambung dengan Ibrani pasal yang ke-12. Saya mau tunjukkan ada satu rahasia besar di sini. Coba lihat Ibrani pasal 12. Ibrani 11 bicara tentang deretan pahlawan-pahlawan iman. Kalau Tuhan izinkan, saya ingin satu kali kita selesaikan akan subjek ini supaya kita bisa melihat akan keseluruhan daripada seluruh pahlawan iman yang ada. Nah, seluruh pahlawan iman yang kalau Anda baca dari Abel sampai kepada Samuel dan seterusnya, semua itu adalah pahlawan iman, saksi-saksi iman yang disebutkan dalam Ibrani pasal 11. Nah, pada pasal 12 ayat yang pertama, Alkitab berkata begini: karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, Alkitab mengatakan kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ada seorang hamba Tuhan pernah mendapatkan penglihatan. Dia melihat apa? Dia melihat seperti satu stadion olahraga dan ada banyak penontonnya. Nah, pada waktu itu ada lomba lari di mana banyak orang yang sedang mengikuti akan lomba itu. Di tengah-tengah lomba sedang berlangsung, maka orang-orang yang nonton di tribun itu mereka bersorak-sorak, mereka berteriak-teriak. Nah, pada waktu hamba Tuhan ini melihat dalam penglihatan itu, siapa orang-orang yang berteriak-teriak? Pertama dia perhatikan, di antara beberapa orang yang lari itu ada dirinya sendiri. Jadi orang itu sedang lari sendiri di tengah-tengah akan trek yang ada. Terus dia perhatikan, ada orang-orang begitu banyak yang bersorak-sorai memberi support. Ayo katanya, lebih cepat, lebih cepat. Nah, ketika dia perhatikan dalam visi yang dia lihat itu, dia begitu terkejut karena dalam visi itu dia melihat orang-orang yang teriak-teriak itu adalah yang disebut saksi-saksi iman tadi. Dalam roh dia bisa melihat, oh ada Habel, ada Abraham, ada Musa, ada Henoh, ada Nuh. Mereka berteriak-teriak memberikan support kepada saya. Pada saat itulah dia mengerti apa yang Ibrani pasal 12 ini katakan. Sesungguhnya ada begitu banyak orang yang bagaikan awan saksi mengitari kita. Dan apa yang mereka pernah kerjakan dalam hidup mereka, seperti teriakan yang begitu kuat untuk berkata, kejar terus sampai ke finish, seperti yang pernah kami buat. Jalankan terus tugasmu, tongkat terakhir di tanganmu. Kami telah lomba dengan begitu luar biasa melawan dunia ini, dan kami telah menang. Sekarang tongkat estafet terakhir diserahkan dalam tanganmu. Apakah engkau akan mengecewakan kami? Sepertinya apa yang pernah mereka kerjakan, saudara, berteriak begitu kuat dalam hidup kita sekalian, dan membuat kita semua harus berkata, kami pegang tongkat yang terakhir. Apakah kami harus mengecewakan ribuan orang pendahulu kami yang telah menang dalam setiap pertandingan hidup mereka? Nah, saudara sekalian, itu yang sebetulnya hari ini terjadi. Disadari ataupun tidak, kita ini orang yang sedang memegang tongkat estafet tertentu. Alkitab berkata, dan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dia hanya bisa bergerak bebas pada zaman dia hidup. Setelah dia mati, tongkat itu harus diserahkan kepada generasi berikutnya untuk dibawa lari kembali. Dan saya perkatakan, Allah punya saksi-saksi dan pahlawan-pahlawan yang pernah membuktikan pada zaman mereka hidup dalam kemenangan. Nah, sekarang mari kita lihat akan tokoh yang pertama, Ibrani pasal 11. Mulai ayat yang pertama. Kalau waktunya cukup, saya akan bicara 3 tokoh pada pagi hari ini. Tapi menurut saya mungkin maksimal hanya bisa 2 atau mungkin hanya 1.
Tapi mari kita perhatikan sama-sama Ibrani 11 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya ingin sebetulnya membagikan 3 tokoh ini. Kenapa? Karena inilah 3 saksi Tuhan yang pernah hidup sebelum penghukuman Tuhan lewat air bah. Nah, apa yang mereka alami sebetulnya polanya persis sama dengan apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Oleh karena itu, saya berdoa paling tidak 3 tokoh ini bisa kita bicarakan dengan tuntas. Kalau tidak selesai hari ini, kita tunda minggu berikutnya. Ibrani pasal 11 mulai ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Perhatikan ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, perhatikan sekarang pada ayat yang keempat. Saya mau ulang lagi. Anda perhatikan akan tokoh yang pertama, yaitu Habel. Kalau Anda masih ingat, saya pernah bicara tentang Kain dan Habel. Kain artinya I have created, aku telah menciptakan, aku yang telah membuat ini, membuat itu. Tapi Habel artinya nothing, aku tidak ada apa-apanya. Dia berkata, I just a keeper of his sheep, aku hanya penjaga daripada domba-domba daripada Tuhanku. Nah, lihat akan apa yang Ibrani katakan tentang Habel. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Yang pertama, Alkitab berkata bahwa persembahan yang dia berikan berkenan karena dia memberikan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Nah, dengar baik-baik saudara. Kain seorang petani, seorang budak tanah. Kalau Anda masih ingat apa yang saya sampaikan sekian bulan yang lalu, ketika dia memberikan korban, nah Alkitab berkata ini semua karena iman, saudara. Roma berkata iman datang dari pendengaran, dan pendengaran oleh rema Kristus, oleh pewahyuan daripada Kristus. Kalau dikatakan Habel itu beriman karena iman, tidak mungkin tidak, pasti dia sudah mendengar terlebih dahulu apa yang Allahnya inginkan sebetulnya untuk manusia memberikan korban kepadanya. Nah, Alkitab berkata karena iman dia memberikan korban yang lebih baik daripada yang diberikan oleh Kain. Kain mempersembahkan akan hasil bumi. Alkitab berkata Allah mengutuk akan bumi, dan Kain memberikan hasil daripada kutukan itu. Tetapi Habel, dia memberikan korban bakaran berupa anak domba yang disembelih. Itu merupakan suatu bukti bahwa Habel mendengar akan suara Allahnya. Karena sejak saat itu, korban sembelian anak domba yang dibakar kepada Allah merupakan simbol yang terus-menerus dipakai untuk orang bisa memberikan korban yang berkenan kepada Allah
sampai digenapi dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ketika Habel mempersembahkan itu, mengapa korbannya berkenan? Menurut saya yang pertama, dia mendengar apa yang Bapa katakan kepadanya. Tapi yang kedua, jenis korban itulah yang paling berkenan, yaitu penumpahan darah. Ibrani berkata, tidak ada penebusan dosa tanpa penumpahan darah. Nah, perjanjian lama merupakan simbol. Kenapa dia bisa berkenan? Karena dia memberikan penumpahan darah. Dan itu merupakan simbol daripada pengorbanan Yesus. Dan yang kedua, dengar baik-baik. Menurut saya ini yang Allah mau sampaikan buat kita. Bagian yang pertama Anda bisa dengar kaset saya yang pertama. Tapi yang kedua, dengar baik-baik. Pada zaman itu, ketika orang menggembalakan domba, hukum yang ada tentu kita mengerti, tidak boleh domba yang cacat. Itu harus domba yang terbaik. Nah, biasanya seorang gembala itu punya domba-domba favorit. Biasanya bukan domba yang cacat, tapi domba-domba yang terbaik yang dia punya. Dia akan merawat domba itu, dia akan mengasihi domba itu, dan biasanya ada hubungan batin antara gembala dengan domba terbaik yang dia punya. Ketika Habel harus mempersembahkan korban kepada Allah, maka dia mampu memberikan yang lebih baik yang dimiliki, yang dibuat oleh Kain. Saya percaya domba terbaik yang dia punya, itu yang sebetulnya dia korbankan di hadapan Bapanya yang di surga. Saudara, sejak dari awal mula, Allah hanya bisa mempercayai orang yang sungguh mengasihi dia. Sejak dari awal mula, Allah hanya bisa memberikan kepercayaan, memberikan anugerahnya, memberikan kemuliaannya kepada orang yang sungguh cinta kepadanya. Dan bukti bahwa kita mencintai Tuhan kita adalah kalau kita berani mempersembahkan kepada Dia apa yang terbaik, yang paling kita cintai dalam kehidupan kita. Dan kalau itu diminta oleh Allah, kita berkata, ya Tuhan, aku berikan ini kepadamu. Nah, seperti apa bentuk Tuhan itu mencintai, menerima korban kita? Seperti apa bentuknya? Coba buka Mazmur pasal yang ke-20. Mazmur pasal yang ke-20. Mazmur pasal 20 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya, perhatikan, diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Ayat 4, perhatikan, saya mau ulang lagi, dengar baik-baik. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Allah berkata, kiranya disukainya korban bakaranmu lewat Daud. Nah, apa yang dia katakan, saudara? Kata disukai, dari bahasa Inggris kata accept, diterima, kiranya diterima. Dalam bahasa Ibrani, kata diterima itu artinya, arti hurufiahnya turn to ashes, berubah menjadi abu. Nah, dengar. Waktu Habel mempersembahkan akan yang terbaik yang dia punya, rupanya bukti bahwa Allah berkenan menerima akan korbannya adalah korban itu dibakar habis sampai menjadi abu. Kalau engkau sedia menjadikan abu apa yang terbaik, yang paling engkau cintai dalam hidupmu, dan Allah berkata, aku minta engkau berikan itu kepadaku. Setiap kali kita berani mempersembahkan hal itu kepada Allah, itu merupakan bukti wujud daripada cinta kita kepada Tuhan. Saya mau ulang lagi buat saudara, Allah hanya bisa memberikan kepercayaan dan kemuliaannya hanya kepada mereka yang sungguh cinta kepada Dia. Kenapa sampai Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Karena hanya orang yang cinta kepadanya yang akan mengerjakan segala hukumnya. Dan kepada orang seperti itulah Dia memberikan kepercayaan yang luar biasa. Waktu Habel mempersembahkan akan apa yang dia punya,
Bahkan tulang belulangnya pun dihabiskan sama sekali, dirubah jadi abu, musnah sama sekali. Dan itu yang membuat Allah berkenan. Itu simbol bagaimana Allah berkenan dalam kehidupan kita. Saudara, masalahnya tidak banyak orang Kristen yang hari ini cinta kepada Allah seperti yang dialami oleh Habel. Kenapa? Karena masih begitu banyak kedagingan dalam kehidupan kita yang belum kita izinkan diproses Allah sampai titik nothing, no, zero. Hanya kalau kita mengizinkan Tuhan mengerjakan hidup kita, maka kita akan bisa makin mengasihi Dia. Nah, Habel korbannya diterima oleh Tuhan. Lalu kemudian Alkitab berkata, bukti bahwa korbannya diterima adalah ketika itu dihancurkan seperti abu. Saudara, tahukah Anda, hadirat Allah yang paling kuat terjadi ketika ada kehancuran, brokenness dalam roh dan hati kita. Amen, saudara. Banyak orang mencari Tuhan dan tidak pernah ketemu. Kenapa? Engkau datang tidak membawa korban yang sudah jadi abu. Engkau tidak punya hak berjumpa dengan Dia. Hanya setiap orang yang datang membawa abu yang berkata Tuhan, ini sebagai bukti. Kenapa orang Israel ketika berkabung menaruh abu di atas kepalanya? Menurut saya diantaranya itu bukti perkenanmu Tuhan, kami minta. Turn to ashes, dirubah menjadi abu. Ini hati kami Tuhan, ini abu. Coba lihat Ayub, duduk dalam debu dan abu. Lihat orang Niniwe, lihat orang Niniwe. Ketika mereka bertobat, mereka robek pakaiannya, dan mereka taruhkan debu, abu di atas kepalanya. Mereka berkata, Tuhan, perkenanmu kami cari. Hanya orang yang tangannya bisa bawa abu di hadapan Dia yang akan berkata, perkenanmu Tuhan kami cari. Saya ngalami, Tuhan. Minggu lalu saya diundang retreat satu gereja. Saya belajar. Saya ini orang timur. Saya ketimuran saya kuat sekali. Saya datang sebagai tamu. Saya ikut kebaktian. Saya tidak salahkan siapa-siapa, tapi keadaan seperti itu membuat roh saya nggak tahan. Ketika pujian dimulai, nggak ada kehidupan sama sekali. Lalu saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya buat? Roh saya dukanya luar biasa. Nggak ada hadirat Allah. Sekalipun mereka berteriak tentang hadirat Tuhan, tidak ada hadirat Tuhan. Saya mau berdiri aja, malesnya luar biasa. Saya duduk, saya sembahyang, apa yang harus saya buat, saudara? Saya bersyukur Allah itu baik. Saya tidak buka Alkitab, saya ngomong keras, saya hardik mereka. Saya bicara blank, apa adanya, saya sampaikan isi hati saya. Dan saya tahu itu dari Tuhan dasarnya. Lalu saya minta siapa mau bertobat, semua maju ke depan, teriak sama Tuhan. Session berikutnya saya hanya ngajar. Rupanya Allah bekerja sesuatu. Waktu session yang terakhir, saya baru mau putarkan video di kebaktian, saudara. Begitu saya masuk ruang kebaktian, saya sense, saya rasa ada sesuatu yang berubah di tengah-tengah mereka. Saya bilang, Tuhan, Engkau di sini. Saya hanya berpikir tadinya, apakah karena Tuhan memang mau mengurapi mereka? Karena mereka minta saya bicara soal anointing, soal pengurapan. Tapi saya nggak yakin karena itu. Ketika saya masuk, saya berkata, Tuhan, Engkau di sini. Tadi nggak ada, saudara. Dia omnipresence. Cuma dia tidak memanifestasikan kehadirannya. Ketika saya masuk yang terakhir kali, saya tahu Tuhan itu ada. Lalu saya tunggu apa yang terjadi. Pemimpin pujiannya itu adalah pembimbing mereka. Dan pada waktu mereka sedang memuji Tuhan, dia berhenti sebentar. Dengan nangis dia ngaku di depan anak buahnya. Dia berkata, tadi waktu Pak Petrus Agung khotbah, Roh Kudus seperti nunjuk ke saya, kamu bertobat. Dia bilang, saya nggak tahan, belum kebaktian selesai, saya keluar, saya masuk kamar, saya nangis, saya bertobat di depan Tuhan. Dan ketika dia mesti mimpin lagi dan dia berkata, saya bertobat, saya minta maaf kepada saudara, dia buat pengakuan di depan akan orang yang dia bimbing. Dan Roh Kudus berkata kepada saya, karena ada brokenness, ada kehancuran, ada orang yang bawa abu hidupnya sendiri di hadapan dia, maka aku akan turun, karena itu korban yang paling berkenan. Amen. Buka Mazmur 51, saudara. Mazmur 51 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Mazmur 51
ayat yang ke-18 dan 19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Broken and contrite heart, broken spirit, broken and contrite heart. Hati dan roh yang remuk di hadapan Tuhan, itu merupakan korban yang berkenan di hadapan Dia. Sekali lagi, Habel mempersembahkan, Allah menerima. Begitu Allah menerima, diubah menjadi abu, turn to ashes, dirubah menjadi abu. Nah, kalau ada abu di tangan kita, yang terbaik yang kita punya, ketika Allah berkata, aku minta engkau berikan kepadaku. Oh ya, saya tahu, akan membuat begitu banyak hati hancur sepertinya. Kenapa yang terbaik yang aku punya, engkau minta ya Tuhan. Abraham diminta anak tunggalnya, anak perjanjiannya, diminta kepada Allah, anak yang dia paling kasih. Allah berkata, aku minta korbankan itu. Yang terbaik dari hidup kita yang Allah minta. Kalau ada orang-orang yang berani memberikan hidupnya, maka Allah akan mengubahnya menjadi abu. Itu bukti bahwa Dia menerima kita. Setiap kali orang Israel berkabung, dia robek pakaiannya, dia ganti pakaian kabung, dia taruh abu di atas kepalanya. Dia berkata, Tuhan, di atas segala-galanya, aku minta perkenan daripadamu. Aku minta perkenan daripadamu. Pada waktu Allah melihat itu, maka itu bukti betapa hancur hati mereka. Bukti hati mereka pun seperti abu yang sudah siap dihancurkan, dibuat jadi nothing, tidak ada apa-apanya lagi. Pada waktu itulah sebetulnya perkenan daripada Allah terjadi. Saudara, apakah engkau mengasihi Tuhanmu? Apakah sungguh engkau cinta kepada Allahmu? Saya mau katakan, kalau sungguh engkau cinta kepada Dia, engkau akan mengizinkan hidupmu diproses seperti Habel. Dan itu baru merupakan saksi yang pertama. Alkitab berkata, oleh karena iman yang seperti itu, sekalipun sudah mati, darahnya bisa teriak, darahnya masih bisa berbicara. Dan hari ini aneh sekali, dia merupakan orang pertama yang terbunuh, orang pertama yang berkenan, tapi juga orang pertama yang terbunuh. Nah, karena iman seperti itu, dia masih berbicara. Dan hari ini dia masih berbicara. Sepertinya dia mau berkata, beri supaya hatimu diubah jadi abu oleh Allahmu. Beri supaya hidupmu jadi abu di hadapan Dia. Nothing. Karena hanya itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan simpan hal-hal tertentu dalam kehidupanmu yang coba kau sembunyikan, yang kau berkata, jangan jamah yang satu ini Tuhan. Tapi saya mau katakan, hanya orang yang mau mendengar teriakan dari Habel, yang berteriak darahnya. Imam berkata, the life of the flesh is in the blood. Kehidupan itu ada di dalam darah. Kalau saudara bisa memberikan yang terbaik dari hidupmu, Allah mengubahnya menjadi abu, maka hidupmu akan berbicara. Sekalipun engkau sudah mati, hidupmu akan terus berbicara. Sampai di dalam kitab Ibrani ini, Habel masih berbicara buat kita. Amen, saudaraku. Kalau kita mau hidup kita berbicara, buat sampai Allah mengubahnya menjadi abu. Hanya itu caranya, tidak ada yang lain, saudara. Banyak orang Kristen datang kepada Allah sesungguhnya bukan karena cinta, tapi ada maksud-maksud tertentu dalam hidupnya, yang sekedar hanya untuk mementingkan diri sendiri. Kemarin Tuhan berbicara kepada saya, saudara. Saya mau bacakan ini buat saudara. Saya nggak tulis di situ. Ada beberapa orang yang datang kepada saya dalam 1 minggu ini. Semua menyampaikan keluhan yang sama. Pak, saya nggak bisa berdoa. Nggak bisa. Saya nggak bisa merasakan hadirat Allah. Saya nggak bisa ketemu dengan Tuhan. Lalu saya berdoa, Tuhan kok aneh, kok banyak orang susah dengan hal yang satu ini. Nah, saudara dengar, ini yang Tuhan katakan. Buka bersama dengan saya Yesaya pasal 58. Saudara dengar baik-baik.
hanya kehancuran pertobatan dan kasih yang murni kepada Allah akan membuat engkau ketemu dengan Dia. Yesaya pasal 58 mulai ayat yang pertama. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ayat 2, dengar saudara. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karo dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguhkah inikah yang kau sebutkan puasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Kalau Anda baca, semua bicara tentang brokenness, kehancuran. Kalau engkau mencari Tuhan dengan segala ego, kemauan manusiawimu, dan tidak ada kehancuran dalam hati dan rohmu di hadapan Allah, Tuhan berkata, engkau tidak bakal ketemu dengan aku. Sekalipun tiap hari engkau mencari aku, engkau menanyakan akan hukumku, engkau banyak bertanya, engkau ingin ketemu dengan aku, tapi tanpa kehancuran pertobatan hati kita, Dia berkata engkau tidak bakal ketemu dengan Dia. Waktu saya baca ini, saya ingat sesuatu. Coba buka surat kitab Wahyu, saudara. Pasal yang kedua, ayat yang pertama. Wahyu pasal 2, mulai ayat yang pertama.
Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Hanya itu yang bisa membuat kita punya kehancuran, saudara. Saya mau katakan kepada teman-teman yang banyak aktif dalam pekerjaan Tuhan, saya senang dengan semua kegiatan kesibukan yang ada. Saya senang sekali. Saya senang dengan segala jerih payah yang Anda tunjukkan selama ini. Itu baik sekali. Tapi jangan sampai jerih payah kita ini menggantikan akan kasih kita kepada Allah. Anda bertanya, apa mungkin? Saya berkata ya. Alkitab mengatakan ada orang yang berjerih payah, dia kerja begitu banyak untuk Tuhannya, tapi kasih mula-mula kepada Allahnya hilang dalam hidupnya. Saya mau katakan, demi kasih Allah, hanya kalau engkau bisa terus kembali dan mempertahankan kasihmu yang semula kepada Tuhan, akan membuat engkau bisa bertahan sampai pada akhirnya. Jangan terjebak dengan kegiatan, jangan terjebak dengan aktivitas. Seringkali itu dari daging dan tidak perlu dikerjakan. Kalau sampai menggantikan kasihmu kepada Allah, jangan sampai terjadi kegiatan itu menghilangkan waktumu untuk menyembah kepada Allah. Yang paling utama di gereja ini dalam hidup kita bersama dengan Tuhan, bukan orang yang aktif, bukan orang yang giat, tapi orang yang cinta kepada Allah segenap hatinya. Sehingga apapun yang engkau kerjakan, dasarnya karena engkau mengasihi Allah. Kenapa, saudara? Saya berkata begitu. Karena terus terang begini, tidak butuh orang bertobat untuk bisa kerja, untuk melakukan pekerjaan Tuhan kok. Ya, banyak hal bisa dibuat juga oleh orang dunia. Tapi kalau motifnya bukan karena mengasihi Tuhan, tidak membangun apapun dalam kehidupan kita. Yang penting hidup kita mencintai Allah segenap hati. Begitu engkau mencintai Tuhan, seperti Paulus, pertanyaanmu akan begini: apa yang engkau mau Tuhan supaya aku perbuat kepadamu? Kalau kasihmu mulai luntur, engkau akan bertanya, apa yang engkau izinkan kami perbuat ya Tuhan? Beda. Apa yang engkau perbolehkan kami lakukan? Ruang gerak kami sebesar apa untuk kami boleh menari, melompat, berguling-guling sendiri? Kalau orang cinta kepada Allahnya, dia berkata, apa yang engkau mau ya Tuhan kami perbuat. Tidak pernah ditanyakan hakku sebesar apa. Beberapa saudara bicara dengan saya tentang pacaran minggu yang lalu. Saya bukan anti orang yang mencoba untuk kenal lebih dekat dengan orang lain, saudara ya. Kalau itu anti, jadi aneh kita, nggak pernah bergaul dengan orang lain. Yang saya tidak mau adalah
Kalau sudah mulai bertanya, ini boleh enggak, ini enggak boleh, ini boleh, ini enggak boleh, sebetulnya engkau sedang cari ruang gerak untuk engkau berbuat apa yang aku memang suka. Kalau engkau cinta kepada Allah, bahkan ruang gerak untuk kakimu berpijak pun kau berikan kepada Dia, saudara. Kalau murni engkau cinta kepada Tuhan. Ketika bicara, Roh Tuhan berkata kepada saya, kenapa selalu bertanya sesuatu yang begitu natural, boleh dan tidak boleh? Kenapa tidak berkata, Tuhan, beri aku sesuatu yang supranatural terjadi dalam hidupku? Kenapa kita harus seperti orang Israel yang berkata, bangsa-bangsa lain punya raja, kami juga pengen seperti mereka punya raja? Kenapa kita berkata, orang dunia boleh seperti itu, kami juga boleh 30% aja kayak mereka? Kenapa harus begitu, saudara? Kenapa tidak berkata, aku minta yang supranatural daripadamu terjadi dalam hidupku, bahkan sampai kepada hal yang pribadi seperti itu? Amen, saudara. Kalau sungguh kau cinta Tuhan, bahkan ruang tempat kakimu berpijak pun kau berikan kepada Dia. Tapi kalau hatimu sudah mulai menjauh dan biasanya tanpa disadari, engkau akan bertanya, beri aku ruang gerak lebih lagi Tuhan. Dan saya tidak mau. Lalu kemudian kita berkata, pendeta A berkata begini, pendeta B berkata begini, pendeta C berkata begini, pendeta D yang paling longgar yang mana? D. Baiklah, gua ikut D. Yang lain bukan bagian saya. Saya bilang selfish, flesh, daging. Semestinya setiap orang yang betul cinta kepada Tuhan, tidak pernah berpikir seperti itu. Rasul besar Paulus ketika ketemu dengan Yesus, Lord, what do you want me to do? What do you desire me to do? Apa yang engkau ingin aku perbuat, Tuhan? Amen, saudara. Dalam segala aspek hidupmu sekalipun, kalau engkau keluar dari jalur yang satu ini, tanya apakah engkau sungguh cinta kepada Dia? Apakah engkau sungguh-sungguh totally sold out for Jesus? Apakah engkau betul terjual habis untuk Yesus? Belum habis? Belum ternyata. Dan saya ingin saudara, kita mengerti akan satu hal ini. Tanpa engkau cinta Dia segenap hati, tidak mungkin Dia berkata, gembalakan domba-dombaku. Saya percaya kita hidup pada akhir dari akhir zaman. Tongkat estafet terakhir di tangan kita. Allah lagi pilih orang yang bisa membawa pada kemenangan yang gilang gemilang. Kalau Anda baca di ayat terakhir dari Ibrani 11, tanpa kita mereka tidak bisa mencapai kesempurnaan. Karena seperti tongkat estafet, mereka boleh dari berbagai generasi mereka menang. Mereka boleh menang. Pada saat terakhir kalah, tetap kalah, saudara. Makanya apa yang Dia minta pada hari ini buat gerejanya, menurut saya paling berat, saudara. Karena dari sini akan lahir mempelainya dan membawa akan tongkat terakhir sampai ke garis akhir. Saya mau kita jadi orang Kristen yang radikal. Bukan radikal kayak teoris, saudara. Radikal dari kata radix yang artinya berakar kuat dalam Tuhan. Bukan cuma di permukaan. Sepertinya engkau begitu aktif. Jangan sampai terjebak, saudara, dengan hal seperti ini. Karena tidak pernah bisa membangun apapun dalam kehidupan kita. Saya terus terang, saudara, dalam seminggu ini saya ketemu dengan banyak orang. Saya lihat, saya dengar cerita tentang hidup masing-masing orang. Sebagian orang jemaat sendiri, sebagian bukan. Terus terang hati saya nangis di depan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, betapa murahnya Engkau dihargai. Betapa murahnya sebetulnya orang menghargai pengorbananmu. Saudara pernah dengar, hanya karena uang, dengan begitu murah kita berkata, aku tidak peduli perasaan Tuhan dan korbannya. Kita berbuat, kita hidup semau kita. Anda pernah dengar orang berkata hanya karena masalah uang,
Saya mau tinggalkan Tuhan karena di sini aku dapat uang lebih banyak. Anda pernah dengar hanya karena jodoh orang berkata, aku sangkali akan korbanmu ya Tuhan. Hanya karena itu. Saya terus terang berkata kepada Tuhan, apa yang harus hambamu ini buat Tuhan. Saya ngobrol dengan beberapa teman, dengan Bu Nugroho, dengan Ribka, dengan istri saya waktu Rabu malam yang lalu. Saya tidak bisa mengerti apa yang harus saya buat lagi. Ketika saya lihat akan kehidupan yang sebenarnya, orang pada berlomba mencari kepentingan mereka sendiri dan tidak lagi peduli dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berkata, aku mau bawa abu di hadapan Dia? Bagaimana? Setiap kali bangun pagi yang dipikirkan adalah kebutuhanku hari ini. Yang aku butuhkan hari ini bukan apa yang Engkau mau Tuhan. Gak pernah lagi begitu. Mana cinta kita kepada Tuhan, saudara? Kita pertanyakan banyak hal. Sampai apakah engkau sanggup, apakah engkau bisa, apakah engkau hidup, apakah engkau betul mengasihi aku? Pertanyaannya begitu terus seperti itu. Kok begitu murah sepertinya korban daripada anaknya. Saudara, pagi ini saya mau kita semua izinkan Tuhan bongkar hati kita. Hanya kalau ada brokenness, saudara, hancur seperti abu, taruh di kepala, meratap, sobek, bukan pakaian kita, hati kita yang bebal. Kita teriak di hadapan Dia. Kalau ini tidak dikembalikan kepada kasih yang mula-mula, percuma, Anda, percuma. Kamis yang lalu Tuhan berkata kepada saya, aku mau buat sampai orang-orang di tempat ini punya hati yang jatuh cinta betul dengan aku. Saudara, saya ini bersyukur dengan Tuhan. Saya ke kelompok-kelompok lain. Setiap kali saya kembali dengan saudara di tengah-tengah tempat ini, saya bersyukur hadiratnya, kemanisannya luar biasa. Bagaimana Allah bekerja, anointing, pengurapannya luar biasa. Tapi itu tidak cukup, saudara. Dia mau terus kembalikan kita punya hati yang cinta kepada Tuhan. Bukan cinta diri kita sendiri. Bukan cinta manusia kita sendiri. Berani kita berkata, ya Tuhan, aku cinta kepadamu. Petrus, saudara. Tuhan tanya, apa engkau agape dengan aku? Dia bilang apa? Aku phileo Tuhan dengan engkau. Apa engkau agape? Dia bilang tidak Tuhan. Aku ini phileo. Yang terakhir sampai Tuhan berkata, baik, apakah engkau phileo dengan aku? Saudara ngerti? Dia selalu berpijak dari kasih. Seberapa yang engkau punya hari ini, berikan itu kepada Allah supaya dia disenangkan. Stop model hubungan dagang dengan Tuhan, saudara. Kita harus punya relationship, hubungan kasih dengan Tuhan kita. Saya nggak tahu hidup saudara dengan waktu doamu lagi, kehausanmu membaca firman, kerinduanmu mencari Tuhan, seberapa jauh hari ini? Saudara tahu? Tuhan paling tahu. Apakah Anda masih bisa berkata, oh, aku cinta Tuhan? Christian pernah cerita sama saya. Dia sharing, dia bilang, Pak, hanya baru-baru ini saja saya bisa berkata, aku cinta kepadamu. Sebelumnya ketika dia coba ucapkan, dia berkata, ada suara berkata, kamu bohong, kamu dusta, munafik, bukan dari hatimu, hanya dari mulutmu. Saya berdoa, kiranya Tuhan yang baik itu mengalirkan kasih-Nya sampai hidup Habel jadi bagian dari hidup kita. Dia bawa abu di hadapan Dia, saudara. Turn to ashes. Bukan lagi memikirkan kepentingan pribadinya, tapi
kepentingan dan hati Tuhannya. Ayo sembahyang sama-sama saudara. Haleluya. Haleluya. Beri kami hati yang cinta kepadamu Tuhan. Beri kami hati yang cinta kepadamu. Setiap kali engkau bangun pagi, engkau pergi, engkau pelayanan, engkau kerja, engkau sekolah, masihkah dalam hari-hari ini jujur engkau berkata, hatimu itu ketarik dengan Tuhan terus? Ada banyak orang sudah kehilangan itu.